Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di akuntansi keuangan menengah kedua. Di sini dalam minggu ini kita mempelajari mengenai investasi, instrumen, ekuitas, dan utang. Oke. Apa sih tujuan pembelajaran dalam minggu ini? Yang pertama adalah menjelaskan definisi investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang kedua, menjelaskan pengakuan awal dan pengukuran investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Berikutnya, menjelaskan pengukuran setelahnya dari investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang keempat, menjelaskan penghentian pengakuan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Dan yang kelima adalah menjelaskan penyajian dan pengungkapan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Oke, rangka babnya pada minggu ini yaitu terdiri dari aset keuangan, investasi instrumen ekuitas, kemudian investasi instrumen utang, penurunan nilai investasi, reklasifikasi antar kategori, penyajian dan pengungkapan. Akan tetapi di minggu ini kita akan mempelajari dua subbab ini saja sampai dengan metode ekuitas. Oke, definisi aset keuangan itu apa sih? Nah, definisi aset keuangan berdasarkan PSAK 50 revisi 2014 mengenai instrumen keuangan penyajian. Setiap aset itu akan berbentuk, yang pertama adalah kas, yang kedua instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, yang ketiga hak kontraktual, di mana hak kontraktual ini yang pertama adalah untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, yang kedua mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Berikutnya adalah kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Di sini terdiri dari dua, yaitu non-derivatif dan derivatif. Kalau non-derivatif itu entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Tetapi jika derivatif itu mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lainnya dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Nah, itulah definisi aset keuangan. Berikutnya, tadi kan ada dua mengenai instrumen ekuitas dan instrumen utang. Nah, untuk membedakannya, kita harus mengetahui karakteristik instrumen utang. Nah, karakteristik instrumen utang yang pertama adalah terdapat nilai jatuh tempo yang mencerminkan nilai yang harus dibayar ke pemegang surat utang pada tanggal jatuh tempo. Jadi, utang itu biasanya ada nilai jatuh temponya ya. Berikutnya yang kedua, terdapat tingkat bunga. Jika instrumen tersebut adalah utang, berarti ada tingkat bunga yang disepakati antara kedua pihak, baik yang pinjam maupun yang meminjam. Yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo. Pastinya ketika berhutang itu pun ada tanggal jatuh tempo untuk melunasi utang tersebut. Nah, ini klasifikasi aset keuangan. Ini ikuti yang subbab pertama ya. Oke, klasifikasi aset keuangan ini terdiri dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang keempat, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Ini di buku Keso juga ada ya. Silakan jika mempunyai buku Keso, silakan dilihat. Nah,
Bagaimana sih pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan? Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan itu diukur menggunakan investasi pada nilai wajar. Jadi pada saat pengakuan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya, sehingga biaya transaksi itu dibebankan pada saat terjadinya. Akan tetapi, apabila investasi itu tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Contohnya seperti ini. Oke, PT Angkasa membeli 10.000 lembar saham PT Semesta dengan harga kuotasian 1.200 per lembar. Selain itu, PT Angkasa juga membayar biaya transaksi atau broker fee sebesar 240.000. PT Angkasa mengklasifikasikan investasinya dalam saham PTB sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nah, bagaimanakah jurnal yang dicatat oleh PT Angkasa pada saat perolehan investasi, yaitu investasi sebesar 12 juta dari 10.000 lembar dikalikan dengan 1.200 per lembar ini. Kemudian beban broker fee-nya 240.000 sehingga pada kas sebesar 12.240.000. Berikutnya PT Angkasa. Jika PT Angkasa ini mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai investasi yang tersedia dijual, maka pencatatannya langsung investasi pada kas sehingga langsung dimasukkan dengan beban broker fee-nya di investasinya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah investasi instrumen ekuitas. Nah, investasi instrumen ekuitas itu terdiri dari 3 ini ya, dibedakan menjadi 3 ini, yaitu terdiri dari tidak ada pengaruh signifikan, terdapat pengaruh signifikan, dan ada pengendalian. Nah, persentase kepemilikannya berapa? Kalau tidak ada pengaruh signifikan itu sebesar kurang dari 20%. Nah, perlakuan akuntansinya adalah memakai nilai wajar. Acuan PSAK-nya berarti PSAK 55 revisi 2014. Kemudian yang terdapat pengaruh signifikan itu 20-50%. Perlakuan akuntansinya menggunakan metode ekuitas dan acuan PSAK-nya adalah PSAK 15 revisi 2013. Yang ketiga adalah pengendalian, di mana persentase kepemilikan itu lebih dari 50%. Nah, perlakuan akuntansinya ini konsolidasi. Acuan PSAK-nya adalah PSAK 65. Kalau di AKM 2 kita akan pelajari 2 ini, tetapi yang ini, pengendalian ini akan masuk di akuntansi keuangan lanjutan. Oke, perlu diingat di sini, untuk menentukan perlakuan akuntansi itu adalah substansi dari kepemilikan tersebut, bukan batasan dari persentase ini ya. Bisa saja satu entitas itu memiliki kebijakan yang berbeda untuk persentasenya, apakah dia memiliki pengaruh atau dia tidak ada pengaruh. Tapi untuk soal-soal yang di sini nanti kita pakai acuan yang persentase ini ya. Tapi nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja itu belum tentu dengan persentase ini. Selanjutnya, oke, yang pertama adalah dengan metode nilai wajar, di mana yang metode nilai wajar ini adalah termasuk kategori yang mempunyai pengaruh signifikan. Oke, pengukuran setelahnya bagaimana? Nah, investasi dalam instrumen ekuitas berdasarkan klasifikasi aset keuangan ini terbagi menjadi 2, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Kalau di CESO itu namanya, kalau yang pertama itu aset yang diperdagangkan, tapi yang kedua itu adalah aset yang tersedia untuk dijual. Oke, apa sih perbedaan dari kedua ini? Kalau yang pertama ini, yang aset keuangan yang diukur pada nilai wajar, nanti keuntungan atau kerugian langsung masuk dalam laporan laba rugi. Akan tetapi di kelompok yang kedua yang tersedia untuk dijual ini masuk dalam penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya adalah apabila entitas menjual investasi yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka selisih antara nilai tercatat investasi dan harga jual diakui sebagai laba atau rugi di tahun berjalan. Nah, ini untuk penghentian pengakuan
ketika metode nilai wajar. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa jika terjadi penghentian pengakuan itu maka ada selisih antara nilai tercatat dengan harga jual sehingga diakui laba atau rugi. Lah, nilai tercatat itu berasal dari mana? Nilai tercatat itu berasal dari harga perolehan dikurangi dengan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Oke, selanjutnya akan kita lihat contohnya. Oke, bisa dibaca ya, adik bisa baca. Di sini contohnya yang pertama adalah diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nah, ini pada tanggal 31 Oktober 2015 karena investasi ini diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka jurnalnya adalah investasi di saham pada kas. Selanjutnya PT Terang mengumumkan dividen sebesar 40 juta pada tanggal 1 Desember 2015. Dividen yang diakui PT Lentera adalah sebesar 6 juta, yaitu 15% dari 40 juta. Maka jurnalnya itu ya, piutang dividen pada pendapatan dividen. Berikutnya pada tanggal 31 Desember 2015 itu nilai wajar investasi PT Terang adalah 303 juta. Sehingga dapat dikatakan atau dijurnalkan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi laba rugi pada investasi di saham sebesar 3 juta. Pertanyaan saya adalah 3 juta ini berasal dari mana? Oke, itu adalah pertanyaan dari saya. Silahkan kalian jawab nanti di kertas. Oke, atau alternatifnya itu dapat mencatat akun penyisihan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi sebesar ini ya. Oke, pada tanggal 5 Januari 2016 PT Lentera menjual seluruh investasinya di PT Terang dengan harga 304 juta. Maka di situ dapat terlihat dihitung harga jual dikurangi nilai tercatatnya sebesar ini. Nah, keuntungan penjualan investasinya maka sebesar 7 juta. Pertanyaan kedua saya adalah nilai tercatat ini 297 juta itu berasal dari mana? Lanjut. Nah, yang itu tadi bisa alternatifnya ini juga ya. Kas pada investasi saham dan keuntungan penjualan investasi. Mohon maaf, itu jurnalnya ya. Jurnalnya itu tadi ya. Atau kas penyisian keuntungan pada investasi di saham dan keuntungan penjualan investasi. Oke, silakan adik-adik menjawab pertanyaan itu tadi di kertas. Sekali lagi silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Yang kedua itu adalah yang kategori investasi tersedia untuk dijual. Nah, kategori investasi tersedia untuk dijual ini itu yang pertama adalah yang tanggal 31 Oktober tadi ya. Itu karena soalnya ini sama dengan yang tadi, hanya saja kita bedakan jika dia dikategorikan dengan tersedia untuk dijual. Ini yang tanggal 31 sama untuk perolehan yaitu investasi di saham pada kas. Berikutnya yang pengumuman dividen yaitu piutang dividen pada pendapatan dividen. Oke, yang penyesuaian nilai wajar itu adalah keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Kalau yang tadi itu langsung masuk laba rugi, akan tetapi kalau yang tersedia untuk dijual itu langsung masuk ke penghasilan komprehensif lain. Jadi ketika menulis akun ini ya, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi penghasilan komprehensif lain pada investasi di saham, atau bisa juga keuntungan atau kerugian belum terrealisasi penghasilan komprehensif lain pada penyisihan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Oke, perbedaan jurnal di atas itu apa? Nih, perbedaannya adalah akun keuntungan atau kerugian belum terrealisasi tidak dapat dilaporkan dalam laporan laba rugi, tetapi di penghasilan komprehensif lain. Seperti yang saya katakan tadi, karena kalau yang di kategori yang pertama
yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kan langsung masuk ke laporan laba rugi, kan tetapi yang tersedia untuk dijual itu masuk ke penghasilan komprehensif lainnya. Pertanyaan saya yang ketiga adalah perbedaan antara kedua jurnal itu dilaporkan seperti apa? Oke, ini yang portofolio investasi di instrumen ekuitas. Oke, ada entitas yang biasanya memiliki beberapa jenis investasi atau namanya portofolio investasi. Nah, di sini contohnya PT Nuri memiliki nih ya. Nih. Oke, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi ini bisa diselisihkan antara nilai tercatat dengan nilai wajar. Apabila nilai tercatat itu lebih kecil dari nilai wajar, maka dia mengalami keuntungan. Akan tetapi jika sebaliknya, maka dia akan mengalami kerugian. Setelah itu silakan dicari penyesuaian nilai wajarnya. Sehingga jurnalnya adalah keuntungan atau kerugian belum terrealisasi pada investasi di saham sebesar penyesuaian nilai wajar. Lanjut ke contoh yang ini tadi. Nih, kasusnya ditambah dengan ketika PT Nuri menjual sahamnya di PT Amanda dengan harga 27.250.000, maka penjualannya adalah sebesar itu. Itu ya, itu jurnalnya. Kemudian berikutnya PT Nuri membeli saham PT Dora seharga 24.500.000. Maka ini adalah jurnalnya. Oke, pertanyaan saya yang keempat adalah apakah perbedaan antara yang tadi sebelumnya, yang portofolio sebelumnya dengan portofolio ini? Silahkan diuraikan dengan kata-katanya sendiri ya. Terima kasih. Oke, untuk metode nilai wajar ini pengukuran setelahnya menggunakan harga perolehan. Jadi, dalam kondisi nilai wajar instrumen ekuitas tidak dapat ditentukan dengan nilai wajarnya secara andal, maka investasi di instrumen ekuitas tersebut dicatat pada harga perolehan. Ini untuk metode ekuitas. Nah, metode ekuitas ini biasanya masuk di entitas asosiasi. Apa sih entitas asosiasi itu? Jadi, entitas asosiasi itu adalah entitas non-korporasi seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak atau bagian partisipasi dalam ventura bersama. Nah, di sini metode ekuitas itu adalah metode untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi. Sekali lagi, ini bukan entitas anak atau bagian dalam ventura bersama ya. Seperti itu. Berikutnya, nah, di sini kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investor tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Sehingga apa sih investor itu? Investor itu adalah seperti yang didanai, tapi kalau investor itu adalah mendanai. Nah, kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investor itu maksudnya dia ini tidak ikut mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut, tetapi dia hanya berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional saja. Dianggap ada jika investor memiliki secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 20% hak suara investor, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Maksudnya seperti apa? Nah, pengaruh signifikan itu adalah kekuasaan yang tadi, kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investor, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Nah, ada atau tidaknya pengaruh signifikan oleh investor atas investor itu biasanya dibuktikan dengan yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi atau organ setara investor. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya.
Yang ketiga, adanya transaksi material antara investor dan investee. Yang keempat, pertukaran personel manajerial, dan yang kelima adalah penyediaan informasi teknik pokok. Nah, di sini dalam metode ekuitas, investasi dalam entitas asosiasi itu bisa dapat diperoleh dengan cara biaya perolehan ditambah dengan nilai tercatat. Mungkin bisa dicatat ya adik-adik. Jadi investasi dalam metode ekuitas ini adalah biaya perolehan ditambah dengan kurung buka nilai tercatat ditambah atau dikurang laba atau rugi investor kurung tutup. Nah, silakan coba dicermati atau coba mengerti ya. Nah, penggunaan metode ekuitas itu seperti apa? Nah, dihentikan jika investasi menjadi investasi anak, karena kan di metode ekuitas tadi itu tidak menjadi bagian anak. Nah, jika investasinya sudah menjadi entitas anak, maka dihentikan pengakuannya. Yang kedua, jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka entitas itu mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut dalam laporan laba rugi. Nah, ini contohnya metode ekuitas ya. Pada tanggal 2 Januari 2015, PT Mira membeli 25% kepemilikan PT Raisa dengan harga 55 juta. Nah, investasi saham pada kas. Kemudian laba bersihnya itu sebesar 10 juta. Nah, pada tanggal 15 Januari 2016, PT Raisa mengumumkan dan bayar dividen sebesar 10 juta. Sehingga jurnalnya adalah kas pada investasi saham sebesar 2.500.000. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.